apakah kualitas suara kita, teknik bernyanyi kita itu sesuai dengan, harus disesuaikan dengan jenis musik yang akan kita bawain. Misalnya ada karakter suara seperti ini memang cocoknya untuk seriosa. Ada karakter suara ini cocoknya memang untuk lagu dangdut. Ekstrim ya gue. Lumayan jauh. Buset. Lumayan jauh. Jauh banget. Ada nggak kategori pengkategorian seperti itu di industri musik? Jadi memang kita kalau di industri musik ada beberapa aspek seperti warna suara, range vokal. Tapi yang sering nggak disadari ini mas, detail-detail kecil. Jadi ada satu teman kita, Gilang Dirga. Dia itu jago banget impressions kan, atau dia suka sebutnya sebagai impersonate. Orang pikir nih kita mungkin kalau lihat sekilas, oh mungkin warna suaranya yang bukan warna suara mas, ternyata yang di impersonate atau di impressions kan. Tapi detail kecil yang kita nggak sadar. Misalkan kalau orang biasanya ngomong I love you, kalau yang ditiru ngomongnya I love you. Mungkin warna suaranya nggak terlalu pengaruh di situ karena warna suara sama aja. Tapi caranya dia I-nya atau mungkin ngomong V-nya dia V banget pakai pita suara atau V-nya dia mungkin ya kan. Itu detail-detail kecil yang subtle tapi itu yang membuat big difference. Nah, dalam hal genre, setiap genre tuh punya tradisinya. Dangdut ada tradisinya, classical music, jazz. Nah, warna suara itu bisa kemana aja. Tapi subtle detail ini, apakah dia misalkan kalau dia bilang cinta gitu. Ada yang dia bilang cintanya cinta. Cocoknya kemana nih? Ini juga pernah kasus nih mas. Ada seorang penyanyi pop gitu. Dia latihan ke tempatku. Alasannya karena dia mau keluarin single pop. Tapi menurut labelnya, lu dangdut banget bro. Warna suaranya pop banget. Tapi cara dia ada cengkoknya. Walaupun dia gak liuk-liukin. Tapi ada aja gitu. Mungkin dulunya dia sering dengerin lagu dangdut, terbawa secara nggak sadar. Atau dia pernah pacarin penyanyi dangdut. Bisa jadi mah. Iya. Atau neneknya dulu mantan penyanyi dangdut. Sangat mungkin. Itu kan semua masuk secara nggak sadar mah. Iya. Tahu-tahu keluarnya gitu aja, gitu. Gitu. Itu ada gitu-gitunya tuh. Nah kalau di pop misalkan enggak. Jadi ternyata itu satu detail yang ternyata membuat dia lebih cocok ke dangdut. Jadi untuk menjawab Mas Erwin, yes ada gitu. Dan itu lebih ke detail-detail yang sesuai sama tradisi masing-masing genre. Tapi warna suara enggak. Warna suara bisa kemana aja. Kemana aja ya. Baik, aja. Saya pikir warna suara itu disesuaikan dengan kategori jenis musik yang ada di pasaran. Ya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan bodoh. Bagaimana menurut dirimu Ndra tentang industri musik di Indonesia saat ini? Di mana udah terlalu luas. Luas tanda petik ya. Kalau melihat sih yang pasti ini di drive sama konten sih pada akhirnya. Konten. Kemarin baru aja bikin video ngomong tentang kita lihat lagu-lagu tahun 90-an durasinya bisa 5 menit. Mas Erwin di radio tentu tahu ya. Durasi lagu 4 menit. Sekarang kita lihat chart di Spotify. Chart lagu-lagu viral 2 menit. 3 menit maksimal ya kan. Bahkan ada yang di bawah 2 menit. Karena produser karena mereka udah pokoknya yang bikin part yang ini yang semenit yang buat TikTok. Itu prioritasnya. Short video. Short gitu. Jadi nggak perlu bikin panjang-panjang, apalagi album. What a waste of money and energy gitu. Nah, itu kalau kita ngomong industri banget. Tapi untungnya mas, tentu selalu ada orang-orang gila yang punya ide brilian gitu, yang jadi masih ada gitu. Asal anak-anak muda atau marketnya itu mau lebih open mind. Itu kuncinya ya.
Jadi Yes. mereka diterima. Betul. Ada yang beli, ada yang nonton, ada bener yang konsumsi gitu kan. Makanya aku selalu banget mendukung kalau ada acara musik atau festival itu yang berani ngasih ruang buat orang-orang gila gitu. Karena kalau terlalu cari duit, bosan Betul gitu. Heeh. Tapi Kayak tiap hari makan gado-gado terus. Gue suka Iya, banget. betul. Tapi tiap hari gue makan gado-gado ya kali. Gue mau sayur asem cuy gitu kan. Betul. Nah jadi kalau misalnya ada sebuah acara musik atau apa yang tiba-tiba, yang main dia, seru banget gitu. Support langsung. Entah gimana caranya, entah dateng, entah sebar-sebarin info ke teman-teman, biar orang makin mau open mind. Karena gini Mas, ternyata nih, ini semua tergantung yang tadi Mas Erwin bilang, tergantung marketnya. Karena orang pendengar musik, gini, kalau musik itu kan unlimited Mas. Mungkin kita cuma ada 12 nada, tapi itu dikombinasikan unlimited possibility. Tapi kuping pendengar yang limited. Oh, Orang udah taunya nada mayor aja. ngerti. Akhirnya orang kalau bikin yang unlimited kayak lukisan ini misalnya, agak abstrak gitu, dia nggak bisa nikmat, dia taunya komik aja. Iya. Jadi dia nggak bisa menikmati dan nggak mengerti juga. Betul. Tapi kalau dia lebih banyak exposure, ada loh musik kayak gini. Iya. Mudah-mudahan marketnya mau lebih membuka possibility itu sih Mas. Kalau sekarang gimana menurutmu? Iya. Dengan adanya TikTok dan lain-lain gitu ya, yang semuanya serba short. Apakah edukasi ini kemudian menjadi semakin meluas bahwa bisa kesana kemari, atau justru malah terlalu didikte oleh market? Sejujurnya Mas, agak terlalu didikte. Tapi ini based on anekdot aja ya, maksudnya yang aku alami sendiri. Karena salah satu pekerjaanku tuh kan bikin konten. Yes. Aku pun budak algoritma Mas. Jadi budak Jadi budak algoritma. Jadi nggak cuma budak korporasi, sekarang ada budak algoritma. Budak algoritma. Walaupun sulit ditebak sekarang si algoritma itu ya. Setuju banget. Kita pikir udah bener nih kan. Bener. Belok lagi. Iya. Tapi ya di sisi lain, di sisi yang dimana aku mencari views, mencari AdSense, aku menjadi budak algoritma. Tapi di sisi artnya, aku usahakan selalu hadir di tiap kesempatan yang menyajikan musik-musik yang aneh dalam tanda kutip gitu. Misalkan dengan membeli CD fisik atau vinyl yang fisik, mensupport mereka yang mau berbuat berbeda sehingga hidup ini jadi lebih berwarna gitu. Jadi memang kalau untuk menjawab Mas Erwin agak dua dunia gitu Mas. Ngerti. Kak, kalau gue percaya ya Ndra, setiap orang itu ada sisi keunikan dalam dirinya. Tinggal masalah dia tahu atau enggak, dicari atau enggak, dan kemudian dia berani atau enggak. Dan langkah atau kata keberanian itu akan membuat seseorang terlihat berbeda dari orang yang lain. Apakah penyanyi pun yang sudah ada di dalam satu genre musik A, dia bisa berpindah ke genre musik yang lain, atau hanya baiknya ya udah lo penyanyi keroncong, ya keroncong aja cuy, lo dangdut gitu, lo world music, ya udah lo go to that because your quality of voice is suitable with that. Aduh, ini dahsyat banget pertanyaannya. Aku dulu nih Mas, jadi ada beberapa hal nih yang ingin aku sampaikan mengenai pertanyaan Mas Erwin. Yang pertama, penyanyi itu boleh jadi spesialis. Walaupun banyak mungkin orang-orang zaman dulu, tapi yang bukan musisi atau bukan penyanyi, mereka akan bilang, lo mesti bisa nyanyi semua genre bro. Gitu. Memang kalau kita jenis pekerjaannya di kafe, ya untuk memenuhi itu, itu memang betul. Atau misalkan kita pengen ngambil job, memang betul. Tapi kenyataannya, kalau kita ambil contoh penyanyi seperti Pak Luciano Pavarotti gitu kan. Classical music, opera. Tapi suruh nyanyi lagu Beyonce gitu. Yang nggak cocok gitu. Karena si kualitas suaranya. Dan industri sudah dan dia memilih jenis musik itu ya. Betul. Kecuali dibikin gimmick, oke. Ya kan. Tapi boleh kok seorang penyanyi itu nggak bisa semua. Cuma bisa satu genre boleh. Nah, kemudian apakah
Kalau tahun depan dia mau ganti gimana? Menurut aku justru harus, karena seorang seniman itu berevolusi terus. Bahkan ini kalau kepercayaan aku sih, kalau dia tahun ini ngeluarin misalkan satu album yang genrenya misalkan kita sebut aja A, kalau next year keluarin A lagi, nggak menarik sih. Bosen. Bahkan secara market pun bisa disaster buat dia gitu, karena nggak ada yang baru. Makanya kita lihat John Mayer album pertama sama John Mayer sekarang beda banget. Your body is a wonderland. Sekarang misalkan yang terakhir deh, Gravity, lebih ngeblues apa beda. Atau misalnya Coldplay deh. Iya. Variasi musik, jenis musik beda banget. Dan itu baik secara sudut pandang art maupun sudut pandang komersial, aku sih encourage justru perubahan itu gitu. Jadi aku bilang ke penyanyi-penyanyi, jangan takut untuk bikin keputusan, karena itu keputusan itu tidak written in stone. Lo bisa berubah kok, sesuai dengan hati lo gitu, boleh. Berarti ini sama seperti bagaimana seseorang dengan transformasi dirinya ya, di karir, di musik, di kehidupan, di peran yang beraneka ragam. Jadi transformasi itu adalah selalu hadir harusnya. Yes, menurut aku harusnya selalu hadir. Kalau enggak, sayang aja. Banyak potensi yang tidak tertemukan akhirnya. Kalau sekarang bisa dibilang, apakah pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap musik dan penghargaan terhadap musik itu stagnan, atau justru malah makin banyak pilihan? Pilihannya ada, Mas. Cuma yang tadi merekanya beberapa orang, mungkin mayoritas gitu, memilih yang mereka udah pasti suka aja gitu. Karena mungkin kita untuk spend waktu gampang banget skip. Video tinggal scroll. Spotify tinggal next. Sehingga mungkin orang nggak mau meluangkan waktu untuk mendiscover hal yang baru, yang pasti-pasti aja gitu. Jadi ya makanya nih, aku encourage banget para organizer, media, kasih deh ruang yang aneh-aneh gitu, biar makin terbuka kita. Jadi publik punya banyak pilihan juga.